Sebelum memulai dan menyaksikan video presentasi kami akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 2. Pengertian SDGs. SDGs atau kepanjangan dari Sustainable Development Goals adalah sebuah acuan yang akan dijadikan kerangka pembangunan dan juga perundingan negara-negara di dunia. SDGs ini ditetapkan pada tanggal 25 September tahun 2015 yang akan dijadikan tuntutan kebijakan dan juga pendanaan untuk 15 tahun ke depan. SDGs ini ditetapkan oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan melibatkan 193 negara. Nah, tujuannya untuk apa ya? Tujuannya itu untuk agenda internasional, kemaslahatan manusia dan juga planet bumi. Kemiskinan, mengurangi kelaparan, mengurangi ketimpangan, meningkatkan kualitas kesehatan, dan meningkatkan pendidikan. SDGs ini disusun oleh PBB dan disahkan pada tanggal 25 September 2015, serta dihadiri oleh 193 kepala negara dan pelaku ekonomi dari berbagai penjuru dunia. Tujuan SDGs ada 17, yaitu yang pertama tanpa kemiskinan, yang kedua tanpa kelaparan, yang ketiga kehidupan sehat dan sejahtera, yang keempat pendidikan. 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak. Selanjutnya tujuan ke-9 yaitu industri, inovasi dan infrastruktur, yang ke-10 pengurangan kesenjangan, yang ke-11 kota dan permukiman yang berkelanjutan, yang ke-12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Tujuannya yang ke-13 meningkatkan pangan pada masyarakat sekitarnya, yang ke-14 untuk mengatasi malnutrisi pada anak, yang ke-15 melindungi hak-hak masyarakat miskin, yang ke-16 dapat menggunakan perencanaan kota dan transportasi umum guna untuk mengurangi polusi udara, yang ke-17 menjaga keberlanjutan kehidupan sosial. 5 fondasi SDG yaitu ada 5P. Yang pertama people, manusia. Salah satu contoh aksinya itu mengurangi kemiskinan dan kelaparan dan menjamin manusia hidup dalam lingkungan yang sehat. Yang kedua ada planet atau bumi. Ini salah satu contoh aksinya melindungi bumi dari degradasi dan mengambil tindakan terhadap perubahan iklim. Kemudian yang ketiga ada prosperity, kesejahteraan atau kemakmuran. Dia itu memastikan semua masyarakat hidup dalam kesejahteraan dan juga memastikan bahwa kemajuan teknologi, ekonomi dan sosial selaras dengan alam. Kemudian yang keempat ada peace, perdamaian. Ini memastikan masyarakat yang terbebas dari rasa takut dan kekerasan, kemudian menciptakan masyarakat yang hidup dalam damai, inklusif dan adil. Yang terakhir ada partnership, kemitraan. Ini di sini memobilisasi cara dan sarana untuk terwujudnya agenda SDG ini dengan adanya global kemitraan dan juga dari semangat solidaritas dan adanya partisipasi dari semua negara, semua kepentingan dan semua orang. SDG berprinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak ada satupun yang tertinggal atau disebut no one left behind. Adapun 3 prinsip SDG yaitu universal, integration dan no one left behind. Komitmen Indonesia dalam pelaksanaan SDG. Yang pertama, Indonesia berkomitmen dalam melaksanakan SDG untuk transformasi peradaban global yang lebih adil, damai, sejahtera dan berkelanjutan sebagai perwujudan pelaksanaan prinsip bebas dan aktif di kancah dunia. Kedua, komitmen tersebut diwujudkan dengan Perpres nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga, SDG sejalan dengan nawacita yang diterjemahkan ke dalam RPJMN 2015 sampai 2019 untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong untuk mencapai cita-cita luhur bangsa. 4. Gotong Presiden akan terus memantau pelaksanaan SDG, mengingat bahwa pencapaian SDG sekaligus menjadi tolak ukur tercapainya agenda pembangunan nasional. SDGs yang disepakati September 2015 sejatinya merupakan penyempurnaan dari agenda MDGs sebelumnya dan melanjutkan capaian-capaian yang belum sepenuhnya terrealisasi oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Lalu, bagaimana SDGs sekarang? Apa yang membedakan MDGs dengan SDGs sekarang? Yang pertama, SDGs lebih komprehensif dibanding MDGs, yaitu disusun dengan melibatkan banyak negara dengan tujuan yang universal untuk negara maju maupun negara berkembang. Yang kedua, SDGs lebih memperluas masalah pendanaan
Selain sumber pendanaan negara maju, kini pendanaan juga bersumber dari swasta. Yang ketiga, SDGs menekankan pada hak asasi manusia atau HAM, sehingga diharapkan tidak terjadinya diskriminasi dalam penanggulangan kemiskinan dalam segala dimensinya. Yang keempat, inklusif, yaitu secara spesifik SDGs menyasar kepada yang rentan, no one left behind. SDG menyempurnakan MDGs. Yang kelima, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, OMS dan media, filantropi dan bisnis, serta pakar akademisi. Yang keenam, memperluas sumber pendanaan, baik dari pemerintah, swasta, dan sumber lain. MDGs hanya menargetkan pengurangan setengah, sedangkan SDGs menargetkan untuk menuntaskan seluruh indikator. Yang ketujuh, memuat syarat pelaksanaan, means of implementation, yaitu tidak hanya memuat goals, tapi juga syarat pelaksanaannya sendiri. 169 target, 241 indikator. Pilar pertama, pilar pembangunan sosial, dibagi menjadi 5. 1. Tanpa kemiskinan, 7 target, 12 indikator. Tanpa kelaparan, 8 target, 14 indikator. 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 13 target, 26 indikator. 4. Pendidikan berkualitas, 10 target, 11 indikator. Dan yang terakhir, kesetaraan gender, 9 target, 14 indikator. Pilar pembangunan ekonomi dibagi menjadi 5. 1. Energi bersih dan terjangkau, 5 target, 6 indikator. 2. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 12 target, 17 indikator. 3. Industri, inovasi dan infrastruktur, 8 target, 12 indikator. 4. Berkurangnya kesenjangan, 10 target, 11 indikator. Dan terakhir, kemitraan untuk mencapai tujuan, 19 target, 25 indikator. Pembangunan lingkungan, 1. Air bersih dan sanitasi layak, 8 target, 11 indikator. 2. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 10 target, 16 indikator. 3. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 11 target, 13 indikator. 4. Penanggulangan perubahan iklim, 5 target, 7 indikator. 5. Ekosistem lautan, 10 target, 10 indikator. Dan terakhir, ekosistem daratan adalah pilar pembangunan hukum dan tata kelola. 1. Perdamaian dan kelembagaan yang tangguh, 12 target, dan 23 indikator. Selanjutnya adalah kesimpulan dari materi yang telah teman-teman presentasikan tadi. Nah, pertama adalah SDGs atau Sustainable Development Goals adalah merupakan acuan rancangan pembangunan dunia dalam jangka 15 tahun ke depan. Nah, poin selanjutnya, SDGs merupakan penyempurnaan dari MGDS, karena MGDS hanya pengurangan setengah dari, sedangkan SDGs membuat cara menuntaskan seluruh indikator yang ada. Nah, SDGs, kesimpulan selanjutnya, poin selanjutnya adalah SDGs memuat cara pelaksanaan, tidak hanya memuat tujuan-tujuan saja. Nah, poin selanjutnya yang dapat kita tarik kesimpulan adalah Indonesia berkomitmen melaksanakan TPB SDGs untuk transformasi peradaban global yang lebih adil, damai, sejahtera, dan berkelanjutan sebagai inti perwujudan pelaksanaan prinsip bebas dan aktif kancah dunia. Ini adalah editor kami.